Kami di Negi Financial. Kali ini kita akan membahas tentang PT Barito Renewables Energy atau saham brandnya. Nah, kita lihat saham brand ini, harga saham ini agak terus meningkat. Tapi kita lihat dulu kinerja gimana. Direktur utama ada Hendra Suciptotan, kemudian direktur keuangan ada Meli. Untuk alamat kantor mereka ada di Wisma Barito Pasifik 2, lantai 23, Jalan Lejen S. Parman, tepatnya di Jakarta ya. Tapi kalau kita lihat di sini, ini dia kayaknya untuk yang alamat ini biasa kan kalau perusahaannya kan langsung tahu di bawah. Ini dia lanjut terus ya sampai samping. Untuk kali ini laporan keuangannya nilainya ribuan dan satunya itu dolar. Jadi kita langsung dikait saja dengan 1.000 dolar. Kas dan setara kas dari 162 jutaan dolar sekarang menjadi 200-an juta dolar. Oke, kasnya meningkat. Persediaan menurun, di mana kalau kita lihat di sini dia menurun sekitar 6 jutaan dolar ya, sekitar 6 jutaan dolar. Asetnya ini asetnya meningkat. Nah, ini sebenarnya cukup bagus ya, di mana ada yang peningkatan aset. Hutang jangka pendek, hutang jangka pendek dia meningkat. Tapi kalau total keseluruhan dia agak sedikit menurun nih. Dia menurun kurang lebih sekitar, kalau kita lihat di sini ya, ini sekitar 29 miliaran. Ini cukup bagus menurut kami. Dimana ketika dia tapi kalau kita lihat sekitar saja, dia menurun 29 jutaan dolar. Dan kalau kita lihat ekuitasnya itu dia meningkat, tetapi perbandingan antara ekuitas dengan hutangnya ini cukup jauh ya. Di mana saat ini hutangnya masih lebih besar daripada ekuitas. Jadi kami kurang mengerti mengapa sahamnya itu terus meningkat. Mungkin saja karena banyak yang berpikir bahwa kan pemilik brand ini salah satunya yaitu salah satu orang terkaya di Indonesia. Nah, jadinya gak usah khawatir soal hutang. Dan menurut kami tetap perlu diperhatikan ya. Pendapatannya meningkat, ini cukup bagus, dimana dari 145 jutaan dolar sekarang menjadi 150 jutaan dolar. Memang ada beban-bebannya, ini adalah tunjangan produksi kepada PT Pertamina Geothermal Energy. Wah, ini sebenarnya ini PGE ya kalau tidak salah. Ini sahamnya pun naik terus nih kalau tidak salah ya. Ini ada pendapatan keuangan, pendapatan bunga dan lain-lain, keuntungan sisi kurs. Tapi kalau kita lihat di sini beban keuangannya sudah mulai mereda ya, karena memang debitasnya kalau sudah menurun, otomatis beban keuangan menurun. Dan lambatan berjalannya dari 37 jutaan dolar sekarang menjadi 42 jutaan dolar. Nah, ini 42 jutaan dolar kan kita lihat di sini sekilas dia meningkat ya labanya. Tapi kalau kita nengok dari persediaannya berarti kan sama aja. Berarti labanya kan gak gitu beda jauh ya dengan tahun lalu ya. Berarti kan sama aja karena tadi persediaan pun berkurang sekitar 6 miliaran lebih. Nah, kita kurangi coba dengan yang lambatan berjalan sekarang 42 jutaan dolar kurang 6 jutaan dolar lebih. Nah, sudah tahu ya hasilnya. Berarti kurang lebih hampir sama dengan tahun lalu. Ini manajemen kayak gak ada yang berubah. Ini ada komisaris utama yaitu Agus Salim Pangestu. Nah, kalau yang di bawah ini kayak gak ada Pangestu lagi ya. Nah, kayak cuma satu yaitu Agus Salim Pangestu. Ini kayak anaknya dari Pak Joko Pangestu nih. Tapi jujur untuk yang seperti ini kami agak jarang cari tahu bahwa dia ini siapa itu ya. Ini kita lihat apakah perusahaannya ini agak berkurang. Gak ada. Kepemilikan saham ini semuanya sama ya, gak ada yang meningkat, gak ada yang menurun. Tapi sebenarnya di saat seperti ini mereka masih bisa mencetak kenaikan penjualan serta menjaga labanya itu masih tetap stabil, itu sudah cukup hebat ya, karena banyak perusahaan yang bahkan menurun. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa memang kita bilang walaupun bergerak di bidang batu bara atau apa itu, tetap ada juga yang menurun ya. Tapi ini dia dia bergerak di bidang penjualan listrik gitu ya, uap juga ya. Namanya aja udah Renewable Energy.
Kita lihat dulu nih kasnya. Nah, ini kas yang di tangan kemarin 94 ribuan dolar, sekarang menjadi 87 ribuan dolar. Dia agak sedikit berkurang, tapi itu cuma yang di tangan sih. Kalau yang di bank masih oke aja kalau kita lihat di sini. Nah, ini US dollar dia meningkat nih yang di bank. Bank DBS di Singapura. Ternyata dia paling banyak pun di Singapura ya, taruh seratusan jutaan dolar ya di Singapura. Nah, ini merupakan satu hal yang pernah kami lihat di beberapa sosial media mengatakan banyak perusahaan besar yang uangnya taruh di luar negeri, tepatnya kebanyakan di Singapura ini itu. Nah, memang sebenarnya menurut kami ya, kita tidak bisa salahkan pengusahanya juga. Kita perlu lihat juga apa yang menyebabkan mereka tidak mau taruh dananya di Indonesia. Nah, jadi sebenarnya baik kayak gini, kita punya uang, apakah kita mau uang kita diatur gitu? Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi itu tergantung pribadi masing-masing juga. Dan kita juga banyak kalau mereka mau taruh ya taruh, mereka gak mau taruh ya gak mau taruh. Terus sama kayak yang penting kita pikirkan gimana buat bangsa ini menjadi lebih baik saja. Ini piutang lain-lain kita lihat berdasarkan mata uang. Mata uang bagian tidak lancar pihak ketiga. Nah, ini piutangnya yang pihak berhasil kan lebih banyak nih ya. Ini kayak lebih banyak. Tapi kalau kita lihat dari umur piutangnya ini sebenarnya masih termasuk oke sih. Termasuk lancar nih ya. Jadi gak terlalu khawatir walaupun pihak berhasil ini agak cukup banyak. Karena sebenarnya masalah utama dari pihak berhasil itu yang pertama soal harganya kita kan nggak tahu, baik kinerjanya gimana nggak tahu. Nah, tapi dari yang arus kasnya setiap agak mending lah ya. Persediaan tambah modal peralatan dan lain-lain. Ternyata mereka berkurangnya itu persediaan di suku cadang, di mana dari 24 juta dolar menjadi 18 juta dolar. Nah, ini sebenarnya masih oke-oke aja. Ini ada barang modal dan peralatan. Ada yang tahu gak nih? Roro dan lain-lain ini. Kalau pipa ya semua orang udah tahu ya. Pipa, pelumas, bahan kimia. Aset tetap bisa lihat di sini. Tapi seperti yang kami katakan tadi, ibaratnya kalau orang kaya mengotak uang di mana itu terserah mereka. Kita yang penting gimana kita bisa kaya dan gimana kita bisa berfungsi. Nah, kita menjadi seorang pribadi yang membantu sesama lah untuk bangsa ini atau masyarakat dan gini. Ibaratnya fokus pada diri sendiri aja. Pinjaman kita lihat. Nah, ini pinjaman kami agak jarang nengoknya lagi ya. Karena kami lebih ke liabilitasnya. Liabilitasnya tadi kalau udah menurun ya udah yang menurun. Walaupun sebenarnya pinjaman itu kita mau tahu, ada yang mau tahu untuk bunganya itu berapa persen. Pinjam dari sini berapa persen. Penggunaan dana pertama dari pinjaman bank BWE. Nah, ada yang tahu gak nih bank BWE ini bank apa nih? Dikenakan bunga mengambang untuk setiap periode pembayaran bunga. Bunga mengambang ini ada utang bank SBI lagi. Jadi tadi ada bank BWE, sekarang ada bank SBI lagi. Nah, mungkin ada yang tahu bisa taruh di kolom komentar ya. Bunga mengambang itu lebih kepada kayak bunganya itu tiap tahun kan ada pelbagai bunga untuk pinjaman. Nah, ibaratnya kalau tahun lalu itu 2%, sekarang bisa jadi 3% itu tergantung dari suku bunga. Jadi dia bukan bunga tetap. Nanti bunganya bisa naik turun gitu ya. Ini kita lihat. Tingkat kenaikan gaji 3%. Oh, kecil ya. Tapi gak tahu juga. Ibaratnya kalau kita bilang kecil, ternyata gajinya itu puluhan juta atau belasan juta ke atas. Nah, itu kan berarti udah tinggi itu 3%. 3% kayak 10 juta, ada berapa itu ya? Saya dikit sih, 3% 10 juta cuma 300.000 ya.
Beban usaha, depresiasi, kompensasi, dan tunjangan karyawan. Nah, ini cukup tinggi nih yang tunjangan karyawan nih. Tapi menurut kami untuk yang beban-bebannya ini masih wajar semua ya. Wajar semua karena dia memang pendapatannya meningkat sedikit, bebannya pun meningkat sedikit. Kecuali tadi kalau pendapatan meningkat sedikit, bebannya meningkat banyak, nah itu agak gimana gitu ya. Yang penjualnya bagusan nggak naik kalau kayak gitu, karena ujungnya jadi lebih rugi. Kalau untuk yang cash seperti itu ya, tapi kalau yang ini masih oke sih semua. Ini kita lihat nih segmen operasionalnya, ini ada disebutkan nih kayaknya daerah ini salah Dajarat, Rajat atau Dajaratnya. Tapi kalau kita lihat dari semua ini rata-rata labanya ini dia memang apa ya, dia menghasilkan keuntungan ya. Mereka ada orang lain yang daerah sini rugi, daerah sana untung. Nah ini semua rata-rata untung. Ini kita skip. Kami cari yang penjualnya, tapi kayaknya udah lewat nih. Kami lihat dulu sampai yang akhir. Apakah ada? Nah ini SPL lagi, perjanjian jasa karbon. Oh, ternyata ini udah di akhir nih. Kita lihat dulu, kita cari dulu yang pendapatannya itu di mana. Karena kami lebih mau nengoknya itu yang pendapatannya. Kita skip. Ini biaya berdasarkan fungsinya. Dan ini laporan keuangan kan termasuk panjang juga sih. Dan dia agak sedikit berbeda formatnya kalau kami lihat. Kebanyakan tulisan panjang, makanya kadang agak bisa silap. Nah kita lihat dulu nih pemegang sahamnya. Barito Pacific 64,67, Green Era 23,6%. Nah dari segi ini kita lihat sekilas gak ada yang mengalami perubahannya. Presentasinya itu sama juga, gak ada mengalami perubahan. Kita lanjut cari yang bagian pendapatannya. Ini beban keuangan. Tapi biasanya setahu kami pendapatan itu di bawah modal saham. Nah, di bawah akun modal saham, tapi ini kok kayak ada ya, apa kami nggak salah nengok. Ini kita skip. Ini segmen operasi yang tadi. Nah ini sosial udah gak ada lagi ya, karena ini kalau udah segmen operasi udah yang tadi ya. Kita lihat dulu. Ini gak ada nih, kita lanjut baik ke atas saja. Mungkin dia di bagiannya lebih awal sebelum modal saham kayaknya. Oh itu ya, ini pendapatannya. Nah ini pendapatan kita lihat di sini. Ini dia berarti yang meningkat itu dari penjualan listrik. Nah dari penjualan listrik dari 66 jutaan dolar sekarang menjadi 69 jutaan dolar. Penjualan uap dia pun meningkat dari 30 jutaan dolar menjadi 32 jutaan dolar. Jadi kesimpulannya ini sebenarnya semua rata-rata meningkat kecuali yang pendapatan sewa operasional. Nah ini walaupun begitu, tapi memang jumlahnya ini gak meningkat cukup ya, karena memang nilainya udah besar. Biasa kalau nilainya udah besar mau meningkatkan agak susah ya. Kalau mau meningkat agak banyak lagi, maka terus saya adakan. Sekian, terima kasih, saya Frustasi.